Mendapatkan gelar MBA dan bekerja di berbagai perusahaan bergengsi di negerinya sendiri, Amerika Serikat, serta menikmati kesenangan duniawi, lantas tidak membuat Craig Owensby menjadi bahagia. Hatinya terasa hampa, dirinya butuh pencerahan rohani sebagai penyeimbang dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun lamanya meniti karir, Craig memutuskan untuk mempelajari kitab Injil, teologi, dan keislaman di Princeton Theological Seminary, Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian dia menjadi seorang pendeta mengikuti jejak sang ayah yang merupakan pendeta Katolik di sebuah gereja di New York dengan 6.000 jemaat. Walaupun saya sukses sebagai pendeta, namun kebahagiaan dan ketenangan yang saya dambakan belum juga datang menghampiri. Saya justru jadi semakin resah dengan konsep tiga Tuhan yang saya pelajari. Pengetahuan yang saya miliki membuat tidak percaya bahwa Isa itu adalah Tuhan. Di tengah kerisauan hatinya itu, suatu hari Craig secara tidak sengaja teringat dengan seorang kawannya yang bernama Nasir, yang tergabung dalam kelompok sepak bola Pakistan. Bagi Craig, Nasir berbeda dengan anggota tim lainnya yang dinilai lebih pintar, disiplin, dan baik hati. Nasir bahkan dianggap mencerminkan sikap seorang Muslim yang sebenarnya. Hal ini jadi membuat Craig tertarik dengan konsep agama Islam. Lama memikirkan hal tersebut, lantas Craig memutuskan untuk mempelajari agama Islam secara lebih mendalam dan berhenti dari kesibukannya sebagai seorang pendeta. Aktivitasnya kemudian diisi dengan kembali menekuni bidang bisnis, dan juga mendalami Islam secara otodidak. Akhirnya cahaya Islam datang menghampiri Craig ketika dia ditugaskan untuk bekerja di Indonesia sekitar tahun 1997. Selanjutnya dia menetap di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di lingkungan tempat tinggalnya yang baru itulah, dia mulai menemukan berbagai hal yang sangat menyentuh batinnya. Saya tertarik dengan kehidupan anak-anak Muslim di wilayah ini. Meskipun miskin, mereka hidup dengan penuh kesederhanaan dan tetap mampu untuk tampil bersih dan bahagia. Saya kemudian jadi teringat pada masa kecil saya saat masih tinggal bersama orang tua di Meksiko dan Kolombia. Craig melihatnya langsung betapa anak-anak Katolik di sana hidupnya penuh dengan kekerasan, miskin, dan kotor. Tidak menggambarkan adanya ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Craig merasakan dua hal itulah yang memberinya inspirasi untuk mengetahui dan mempelajari Islam secara mendalam. Proses pencarian kebenaran Islam terus Craig lakukan. Sampai akhirnya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2001, dia mengikrarkan diri untuk bersyahadat di pengajian Rahmaniyah, Kuningan, dengan dibimbing langsung oleh Ustadz Rikza Abdullah. Setelah menjadi mualaf, namanya menjadi Craig Abdurrahim Owensby. Saya ingin menjadi orang yang tahu tentang kebenaran. Saya bersedia untuk menjadi Muslim lantaran ingin kebenaran. Bisa saja kebenaran itu membuat jadi sulit, tetapi saya sangat meyakini dengan kebenaran tersebut. Sejak saat itulah, Craig percaya dengan ajaran Al-Quran bahwa manusia itu dilahirkan suci dan untuk menjadi khalifah di dunia. Sekarang saya sudah menjadi khalifah bagi Allah. Pada mulanya saya Islam hanya dengan membaca, berpikir, dan berbicara saja, tetapi belum mempraktekkan. Sekarang saya memutuskan untuk menjalankan Islam secara kafah. Namun Craig merasa masih harus berjuang menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Hal itu dikarenakan dirinya belum terbiasa bangun pagi. Dan sekarang dia harus melaksanakan sholat subuh di waktu yang sama seperti saat dulu masih tertidur pulas. Pertama kali menjalankan sholat subuh, saya merasa sangat puas dan senang. Setelah itu jadi ringan untuk melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Tidak sampai di situ saja. Craig merasa belum menjadi seorang Muslim kafah sebelum dapat mendakwahkan Islam. Menurutnya, ada dua fase yang dia jalani, yakni menjadi Muslim dan berdakwah. Bisnis saya ini Al-Quran seluler, tetapi ini bukanlah murni bisnis karena investasinya cukup besar dan keuntungan finansialnya sangat kecil. Tapi itu tidak jadi masalah karena konsep awalnya adalah berdakwah. Saya memperkenalkan kepada masyarakat secara perlahan-lahan dari mulut ke mulut. Konsep itu memberikan layanan belajar dan memahami Al-Quran dan hadis Nabi melalui SMS. Respon masyarakat Muslim Indonesia sangat bagus. Konsep yang dimulai sejak Juli tahun 2000 sampai tahun 2012 itu, telah terbukti memiliki jamaah Al-Quran seluler sampai 70.000 di seluruh Indonesia.